Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 5 kali ini, kalian akan memulai pelajaran di tema 1 dengan bertemakan organ gerak hewan dan manusia, lebih tepatnya pada subtema 1, organ gerak hewan. Terus disimak ya. Anak-anak, yuk kita belajar ide pokok terlebih dahulu. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, kita cari tahu yuk cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Jika kalimat penjelas, yaitu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Supaya bisa lebih paham, Ustazah kasih contoh ya. Ayo bacalah teks berikut dengan judul gurita. Ustazah bantu membaca ya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, anak-anak, dapat disimpulkan dari yang sudah kita pelajari tadi bahwasanya ide pokok merupakan inti atau dasar dari teks tersebut, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Dan kebanyakan ide pokok itu berada pada kalimat utama, dan kalimat utama merupakan yang ini. Coba perhatikan. Nah, yang ditandai sama Ustazah yang ada di tulisan hitam itu merupakan kalimat utama. Dan yang bertuliskan warna merah itu merupakan kalimat penjelas yang menjadi kalimat merinci dari kalimat utama. Bagaimana anak-anak? Paham? Berikutnya kita belajar mengembangkan ide pokok. Perhatikan anak-anak, bagaimana sih langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok? Yaitu, yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Jadi kalian tentukan topiknya apa dulu. Kemudian, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Tentukan ide pokoknya. Dan yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Jadi paham ya anak-anak? Jadi kalian dari ide pokok yang sudah kalian pilih, kalian buat, kemudian kalian buat kalimatnya. Kalian buat kalimatnya itu menjadi kalimat utama. Begitu. Kemudian yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Nah, jadi dari kalimat utama tersebut kalian kembangkan lagi menjadi beberapa kalimat yang hubungannya dengan kalimat utama. Kemudian yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Sehingga kalian tambahkan lagi kalimat yang berisi informasi anak-anak yang hubungannya dengan kalimat utama yang tadi. Dan yang terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Jadi disusun sehingga menjadi satu kalimat, satu paragraf. Ya. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah
membaca komik, majalah, atau buku yang memiliki banyak gambar kan? Kita sekarang belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Coba perhatikan, gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yang ada gambar kucing, gambar ilustrasi dengan foto. Nah, jenisnya dia lebih ke foto ya anak-anak. Kemudian yang kedua, gambar ilustrasi dengan gambar tangan, jadi buatan tangan. Seperti itu. Berikutnya, jenis-jenis gambar ilustrasi. Gambar realis. Yaitu realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Jadi real atau realis merupakan gambar nyatanya. Kemudian yang kedua ada karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan atau mengubah bentuk aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Seperti di contoh, itu kepalanya lebih besar ya. Nah, itu dinamakan gambar karikatur. Berikutnya yang ketiga, yaitu kartun. Gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengandung tawa. Gambar kartun berupa hewan atau manusia, seperti ada yang dicontoh. Dan yang terakhir adalah gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Seperti yang ada di contoh, seperti batik ya, ditambah seperti itu menghasilkan namanya gambar dekoratif. Simak yuk membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Yang kedua, membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Yang ketiga, mewarnai. Warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Bagaimana anak-anak? Bisa dicoba di rumah ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tangan orang ya, atau tangan manusia kan? Kita belajar alat gerak hewan dan manusia yuk. Alat gerak terdiri dari dua macam. Yang pertama, alat gerak aktif, yaitu otot. Disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Dan yang kedua, alat gerak pasif, yaitu tulang. Disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, coba perhatikan pada gambar. Di situ ada otot sebagai alat gerak aktif dan tulang sebagai alat gerak pasif. Coba perhatikan. Nah, siapa nih yang di sini yang suka hewan atau memelihara hewan? Harus tahu alat gerak dan fungsinya juga ya. Yuk kita belajar alat gerak hewan dan fungsinya. Hewan ada berbagai jenisnya. Ada ikan, ada amfibi, reptilia, burung maupun mamalia. Untuk hewan ikan, memiliki alat gerak, sirip, dan ekor yang berfungsi berenang. Untuk amfibi, alat geraknya adalah kaki, fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Jika reptilia, alat geraknya kaki pada buaya, otot perut pada ular, dan kaki duyung pada penyu. Fungsinya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Untuk burung atau jenis burung, alat geraknya yaitu sayap seperti burung kakak tua, kaki seperti burung unta. Fungsinya untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Jika mamalia, alat geraknya adalah kaki seperti contoh kerbau, sapi, dan kuda, dan sirip seperti contoh paus dan lumba-lumba. Fungsinya berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, anak-anak bisa diperhatikan langsung pada hewannya ya. Pasti di sekitar kalian ada kan? Bukan hanya itu anak-anak, hewan juga memiliki jenis yang punya tulang belakang dan tidak loh. Nah, alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata coba diperhatikan.
Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata, yaitu memiliki tulang belakang. Contohnya, kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Untuk hewan invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Coba diperhatikan anak-anak. Yuk kita belajar perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata memiliki ciri-ciri memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Kemudian memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Contoh yang berjenis hewan ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Jika invertebrata memiliki ciri-ciri yang biasanya kebalikan dari vertebrata. Contoh, ciri-cirinya adalah tidak memiliki tulang belakang. Kemudian memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contohnya adalah cacing, hewan jenis serangga, dan hewan lunak. Bagaimana, bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah anak-anak, kita bukan hanya perlu mengetahui alat gerak hewan loh, tapi kita juga harus tahu dan paham nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Kalian pasti sudah belajar di kelas 1, 2, dan 3 maupun kelas 4 kan? Nah sekarang kita belajar lagi supaya lebih paham. Sila ke-1 memiliki nilai-nilai, yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Untuk sila kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Untuk sila ketiga yang isinya persatuan Indonesia yang memiliki nilai-nilai diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Dan sila keempat sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Dan yang kelima, sila kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Anak-anak, sikap gotong royong merupakan contoh sikap yang memiliki nilai Pancasila, yaitu pada sila ketiga. Nah, kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama, tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Begitu juga dengan kalian jika dalam contoh sederhananya adalah ketika kalian berteman dengan teman sekelas atau teman lain kelas. Tidak boleh membeda-bedakan, maupun itu suku, ras, maupun agama. Anak-anak, kalian tahu kan? Kalian sekarang tinggal di daerah atau wilayah sebelah mana? Yuk kita belajar letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Coba perhatikan, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu yang pertama di sebelah timur. Ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Jika sebelah utara, ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Jika sebelah barat, ada Samudra Hindia. Untuk sebelah selatan, ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Nah, kalian bisa sambil membuka atlas kalian ya, supaya kalian bisa lebih paham. Dan jangan lupa dihafalkan. Jika ada letak geografis, maka kita akan belajar letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur.
Nah, apa sih garis lintang dan garis bujur itu, Sada? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Coba dilihat anak panahnya. Anak panah yang dituju itu merupakan garis lintang. Dan garis bujur merupakan garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Coba perhatikan anak panahnya. Sehingga letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Dihafalkan ya anak-anak. Untuk kondisi geografis Indonesia yang kita pelajari, yaitu ada wilayah Sumatera. Jika tidak begitu jelas, kalian bisa buka buku atlasnya ya. Batas wilayahnya untuk sebelah utara ada Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Untuk timur, Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Untuk barat, Samudra Hindia. Untuk selatan, Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya yaitu ada Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Untuk wilayah Jawa, sebelah utara ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Untuk timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat ada Selat Sunda dan sebelah selatan ada Samudra Hindia. Kemudian untuk keadaan alamnya ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Berikutnya adalah wilayah Kalimantan. Sebelah utara yaitu Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Untuk timur, Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Untuk barat, Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Kemudian untuk sebelah selatan, Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam, Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Untuk daerah Sulawesi, batas wilayahnya sebelah utara ada Laut Sulawesi dan Filipina. Sebelah timur ada Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Untuk sebelah barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Untuk sebelah selatan ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Untuk keadaan alamnya ada Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, untuk batas utara yaitu ada Laut Bali, Laut Flores, Pulau Sulawesi. Sambil dilihat, kemudian ada timur yaitu Timur-Timur, barat Pulau Jawa dan Selat Bali, sebelah selatan ada Samudra Hindia. Keadaan alamnya ada Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Untuk daerah wilayah Papua, anak-anak, di situ ada yang sebelah utara ada Samudra Pasifik. Kemudian sebelah timur negara Papua Nugini, sebelah barat ada Kepulauan Maluku, sebelah selatan ada Laut Arafuru dan Australia. Kemudian keadaan alamnya Sungai Memberamo dan Danau Sentani serta Gunung Jayawijaya. Bagaimana anak-anak? Apakah dari beberapa wilayah tersebut kalian sudah pernah mengunjunginya? Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Supaya bisa mudah dipahami, kalian bisa ulang kembali video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.